Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Pengurus Nasional Paralympic Committee Indonesia, Chief the Mission of 11 ASEAN Para Games tahun 2022 dan para anggota, para atlet, pelatih, dan official tim Indonesia 11 ASEAN Para Games tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di halaman Istana Merdeka dalam rangka acara apresiasi atlet Indonesia 11 ASEAN Para Games tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara laporan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang terhormat Pak Menteri Sekretaris Negara, yang terhormat Ketua Umum Nasional Paralympic Committee Indonesia Bapak Semi Marbun, yang terhormat Chief the Mission atlet atau kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games ke-11, Bapak Andi Herman, para atlet, para pelatih, para pendukung, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan laporan kehadapan Bapak Presiden dan hadirin sekalian. ASEAN Para Games telah menginspirasi banyak orang dan banyak pihak untuk menjadi lebih baik, mengatasi dan melewati hambatan baik fisik maupun non-fisik untuk berprestasi. ASEAN Para Games juga menjadi momentum membangkitkan semangat kesetaraan, inklusivitas, dan produktivitas tanpa membedakan. Komitmen kesetaraan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden, salah satunya ditunjukkan melalui tidak adanya perbedaan antara apresiasi terhadap prestasi yang ditorehkan pada saat SEA Games maupun pada saat ASEAN Para Games 2022 ini. Bapak Presiden dan hadirin sekalian,
Sejak awal, panitia telah mencanangkan 4 sukses. Sukses yang pertama adalah penyelenggaraan, sukses yang kedua adalah sukses prestasi, sukses ketiga adalah sukses ekonomi daerah, dan sukses keempat adalah sukses administrasi. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 setelah resmi ditunjuk oleh APSF pada tanggal 17 Februari 2022. Hanya dalam waktu beberapa saat, Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, sukses penyelenggaraan insya Allah tercapai. Sukses yang kedua adalah sukses prestasi. Kita menjadi juara umum dengan perolehan 175 medali emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu, sehingga total medali yang diperoleh 425 medali. Bila dibandingkan dengan atlet yang diturunkan, Indonesia menurunkan 324 atlet, berarti masing-masing atlet minimal memperoleh 1 medali. 83 pelatih, 14 orang manajer ditambah dengan tim pendukung kontingen Indonesia. Bapak Presiden, sukses yang ketiga adalah sukses ekonomi daerah. Kita lihat bagaimana ekonomi di Solo Raya dan Jawa Tengah pada umumnya menggeliat ketika pelaksanaan ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022. Dan sukses keempat adalah sukses administrasi. Kami sangat hati-hati menggunakan dana yang berasal dari APBN. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan, panitia langsung didampingi oleh tim dari BPKP dan juga dari Kejaksaan Agung. Kebetulan Chief the Mission, Bapak Andi Herman, adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ketika itu, yang sekarang sudah jadi Sekretaris Jampitsus di Kejaksaan Agung. Maka kita sangat berhati-hati menggunakan uang rakyat ini sehingga insya Allah hasilnya akan menjadi efektif. Dan dari perolehan 425 medali tersebut, maka kita membutuhkan dana sebesar 304.377.494.092 rupiah sebagai apresiasi dan penghargaan pemerintah yang nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden, hadirin sekalian, sebelum menutup laporan ini, saya ingin menyampaikan ada satu kisah heroik yang terjadi pada saat pelaksanaan ASEAN Para Games ke-11 2022. Ada seorang atlet cabang olahraga boccia namanya Rexus Ohe, atlet berasal dari Papua. Pada saat bertanding, dia sudah merasakan sakit, tetapi dia tetap ingin berjuang terus demi Merah Putih dan Indonesia Raya. Sehingga oleh para pelatih dan oleh ketum NPC diminta masuk ke rumah sakit. Atlet tersebut menolak. Setelah dia mendapatkan medali, baru dia mau masuk ke rumah sakit. Tetapi terlambat karena penyakitnya sudah terlalu kronis. Maka akhirnya Rexus Ohe, atlet kontingen Indonesia yang berasal dari Papua itu, meninggal dunia. Tapi setelah dia memperoleh medali untuk kontingen Indonesia. Saya kira ini satu kisah heroik yang perlu menjadi contoh buat kita semua, perjuangan seorang anak bangsa demi Merah Putih dan demi Indonesia Raya. Akhirnya saya mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus menyampaikan apresiasi dari pemerintah kepada kontingen Indonesia yang telah menjadi juara umum pada ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan penyerahan bonus dan apresiasi kepada para perwakilan atlet.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Yang saya hormati para menteri, Pak Menteri Olahraga, Pak Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Ketua NPC, Pak Saim Marbun, Pak Ketua CDM, Pak Andi Herman, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, seluruh atlet, para pelatih dan asisten pelatih yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara raih dalam ASEAN Para Games ke-11 di Kota Solo. Emas yang diraih 425 medali, bukan emas. Medali yang diraih adalah 425 medali. 175 medali emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu. Ini adalah sebuah angka yang, sebuah jumlah yang sangat banyak, 425 medali, 175 emas, 144 perak, dan 106 perunggu. Atas motivasi, atas kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar 309 miliar rupiah. Nanti baginya seperti apa, Pak Menpora? Seingat saya, yang emas 500 juta. Jumlah yang tidak sedikit. 500 juta itu bukan jumlah sedikit loh. Untuk satu medali emas. Atas prestasi yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berikan kepada negara. Ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya, menginspirasi kita semuanya bahwa kita bisa menjadi juara umum di ASEAN Paralimpik ke-11 di Kota Solo. Semoga nanti di ASEAN Paralimpik yang ke-12, ke-13 terus raihan prestasi ini bisa kita pertahankan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara raih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada perwakilan atlet untuk mengambil tempat. Selanjutnya, penyerahan bonus dan apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada para perwakilan atlet. Perwakilan atlet peraih medali emas tunggal, Saudari Wilma Margareta, cabur para catur, menerima senilai 500 juta rupiah. Medali emas ganda, Saudara Suban, cabur para badminton, menerima senilai 400 juta rupiah. Medali emas beregu, Saudari Sudartatik, cabur bola voli duduk, menerima senilai 350 juta rupiah. Perwakilan atlet peraih medali perak tunggal, Saudari Indaru Patma,
cabur tenis kursi roda menerima senilai Rp300 juta. Medali perak ganda, Saudari Wening Perbawati, cabur boccia menerima senilai Rp240 juta. Medali perak beregu, Saudara Yahya Muhaimi, cabur sepak bola sipi, menerima senilai Rp210 juta. Perwakilan atlet peraih medali perunggu tunggal, Saudara Kholidin, cabur para panahan, menerima senilai Rp150 juta. Medali perunggu ganda, Saudari Osrita Muslim, cabur para tenis meja, menerima senilai Rp120 juta. Medali perunggu beregu, Saudara Danu Kuswantoro, cabur basket kursi roda, menerima senilai Rp105 juta. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia kepada seluruh perwakilan atlet dan pelatih, didampingi oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadirin dimohon berdiri. Asian Para Games ke-11 di Solo ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua ya. Yang pertama bahwa penyelenggaraan Asian Para Games seharusnya dilakukan di Vietnam, tetapi kemudian ditunjuk Indonesia mengambil alih. Tentu saja ini kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyelamatkan kesinambungan kompetisi olahraga disabilitas, karena dalam beberapa tahun terakhir penyelenggaraan Asian Para Games mengalami penundaan baik di Filipina, kemudian sekiranya tidak diambil alih dari Vietnam maka kemungkinan akan ditunda, tapi pemerintah kita khususnya dalam hal ini Bapak Presiden kemudian mengambil alih sehingga dapat terselenggara di Indonesia, dan berkat kerjasama semua pihak dalam waktu singkat penyelenggaraan Asian Para Games dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Dan kita tahu bahwa sebagai tuan rumah, sukses penyelenggaraan dari sisi prestasi, sukses prestasi, dan kemudian dari sisi yang lain juga tentu dampak ikutan yang positif seperti perekonomian wilayah setempat berkembang maupun secara administratif semua pelaksanaan berjalan dengan baik. Untuk kontingen Indonesia sendiri yang bisa perayaan medalinya itu? Oh ya, ini tentu sebuah capaian luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa semangat atlet disabilitas cukup tinggi. Dari target semula yang hanya sekitar 105 ya, ternyata bisa mencapai 175. Ini sebuah prestasi luar biasa sebagai wujud semangat yang tinggi dari para atlet. Dengan jumlah itu kemudian kita jauh meninggalkan pesaing-pesaing kita, khususnya kontingen Thailand yang juga punya ambisi yang sama untuk menjadi juara umum, tapi alhamdulillah Indonesia bisa menjadi juara umum. Harapan
harapan ke depannya Pak dengan adanya pencapaian yang terbaik Indonesia lakukan di Para Games saat ini? Oh ya, jadi ini tren yang baik ya, mulai dari kita mengikuti Paralimpiade di Tokyo, mendapatkan medali emas, kemudian Asian Para Games, juga prestasi luar biasa. Tentu ini kita berharap bahwa ini dapat dipertahankan di event-event berikutnya, khususnya yang paling dekat saat ini adalah kita akan menghadapi Asian Para Games di Kamboja maupun Asian Para Games di Hangzhou, dan atlet senantiasa selalu siap untuk berlatih dan bertanding untuk menghadapi event-event seperti itu.